Bapak Ibu, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan doa pagi 10 hari. Hari ke-9 Sabtu 30 Mei 2020. Dengan tema berani bertobat. Kita akan angkat lagu pembukaan dari KJ 29, Di Muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga atas kesempatan baik ini, sehingga kami dapat hadir di sini. Bapa, sebentar kami akan memulai rangkaian doa 10 hari kami. Kami mohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Baik, segala puji syukur Tuhan kalau Tuhan boleh sertai kami Tuhan dalam rangkaian doa pagi kami hingga hari yang ke-9 ini Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan dari sebagian firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan boleh memimpin hati kami Tuhan, melalui pemberitaan firman pada pagi hari ini. Firman itu boleh menegur kami, menyapa kami Tuhan, sehingga melalui firman yang boleh kami dengar Tuhan,
nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan, dan kami boleh hidup seiring dengan firman-Mu. Sertai kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-22. Tema yang menjadi tema pada renungan kita pagi hari ini adalah belajar dari tokoh Paulus, berani bertobat. Saya akan membacakan nats kita pada pagi hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-22. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, tema pada pagi hari ini adalah berani bertobat. Kita belajar dari tokoh Paulus. Hidup dalam pertobatan itu tidak mudah. Tentunya kita boleh mendengar atau sering mendengar ada istilah tomat. Habis tobat, kumat lagi. Orang dapat dengan mudah kembali melakukan dosa-dosanya setelah mungkin sebelumnya dia memutuskan untuk bertobat. Tapi apa daya, dia kambuh lagi, dia kumat lagi. Setiap orang dapat punya keterikatan oleh dosa. Karena dosa itu sudah seperti mengurat, mengakar, dan menjadi candu dalam hidupnya. Ketika orang tidak punya motivasi yang kuat dalam pertobatan, maka bisa dibilang orang tersebut dapat kembali lagi ke dalam dosa yang biasa mungkin dia lakukan sebelumnya. Dari bacaan kita pada pagi hari ini, kita membaca ada tokoh seorang yang bernama Paulus. Dahulu namanya adalah Saulus. Ia adalah yang kita tahu adalah seorang pembenci dan penganiaya pengikut Yesus. Hingga pada suatu ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Dalam perjalanan tersebut ia melihat cahaya yang begitu terang. Dan seketika itu juga Saulus menjadi buta. Saulus kemudian dibimbing sehingga berjumpa dengan Ananias. Kemudian Ananias menculikkan mata Saulus sehingga dapat melihat kembali. Ketika Saulus dapat melihat kembali, di saat itu jugalah Saulus bertobat. Ia menyadari bahwa dirinya telah berdosa dan ingin melakukan apa yang baik dengan cara mengenal Yesus dan menjadi pekabar Injil. Inilah pertobatan Saulus yang kemudian berganti nama menjadi Paulus. Pertobatan Paulus adalah pertobatan karena kemurahan dan kasih Tuhan kepada Paulus. Saulus bertobat bukan karena ditakut-takuti oleh hukuman, tetapi karena kasih Tuhan yang telah menjamah Saulus. Kita ini adalah orang-orang yang berdosa yang sepatutnya dihukum Tuhan dan hidup dalam kebinasaan. Tetapi karena kemurahan kasih Tuhan, kita masih diberi kehidupan. Jika kita diberi kehidupan karena kemurahan Tuhan, maka sepatutnya kita hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan adalah hidup yang menjadi berkat, hidup yang memperkenalkan kasih Tuhan kepada banyak orang. Supaya setiap orang yang berjumpa dengan kita mengalami
perubahan hidup dalam kasih. Marilah melalui renungan kita pada pagi hari ini, kita boleh belajar dari tokoh Saulus yang berubah menjadi Paulus. Bukan hanya berubah namanya saja, tapi berubah dari tadi yang menganiaya pengikut Yesus, tapi Paulus menjadi rasul yang betul-betul pergi untuk mengabarkan Injil dengan menunjukkan pola hidup yang jauh berubah dari yang sebelumnya. Biarlah firman kita pada pagi hari ini boleh menguatkan kita. Ini menjadi bahan perenungan kita untuk kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita akan menaikkan 4 pokok doa. Saya akan memimpin untuk doa syafaat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Baik, tiba saatnya Tuhan kami boleh menaikkan doa syafaat kami pada pagi hari ini. Pertama-tama Tuhan, kami ingin menaikkan doa syafaat kami untuk majelis jemaat dan aktivitas dan dari GKI Sumbawa II ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat mereka Tuhan, untuk boleh Tuhan lindungi mereka dalam kondisi COVID Tuhan pada saat ini Tuhan. Para majelis jemaat, para aktivis Tuhan pada saat ini boleh mencari segala upaya Tuhan untuk boleh menghadirkan persekutuan bagi kami umat GKI Sumbawa II ya Bapa. Tuhan boleh berikan ke mereka kekuatan, kesehatan, kebijakan Tuhan untuk boleh menghadirkan persekutuan dalam kondisi saat ini Tuhan. Mereka boleh menghadirkan persekutuan, baik itu Tuhan dalam acara ibadah online maupun persekutuan online Tuhan. Biarlah Tuhan melalui upaya mereka, Tuhan boleh pakai, sehingga dalam kondisi yang kami alami pada saat ini pun, kami boleh bersama-sama bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik, kami juga hendak berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, pemerintah Indonesia Tuhan, dalam segenap upaya dan daya Tuhan, boleh bagaimana caranya Tuhan untuk memutus penularan COVID-19 ini Tuhan. Berbagai kebijakan yang diambil Tuhan, biarlah boleh mendatangkan hasil yang baik Tuhan. Biarlah diberikan kepada mereka Tuhan kesatuan hati, kesatuan visi Tuhan, untuk boleh menghadirkan kebijakan-kebijakan yang boleh mendapatkan hasil yang baik bagi kami sebagai rakyatnya Bapa. Berkati Tuhan, lindungi mereka Tuhan, para pemimpin kami dari yang tertinggi Tuhan, sampai yang terendah ya Bapa. Pada kami juga Tuhan, segenap rakyat Indonesia Tuhan, biarlah kami boleh terpanggil terus untuk boleh patuh dan taat Tuhan, untuk boleh hidup dalam ketaatan, untuk boleh hidup dalam mematuhi Tuhan apa yang boleh pemerintah kami instruksikan Tuhan, agar apa yang kami boleh alami Tuhan
dalam rangka penularan COVID-19 ini Tuhan boleh mendapatkan hasil yang baik, sehingga pada waktunya Tuhan kami boleh kembali beraktivitas secara normal. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. kami juga hendak berdoa Tuhan untuk pasien yang menderita Tuhan akan virus COVID ini ya Bapa. Biarlah Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kehidupan mereka ya Bapa. Ketika mereka boleh berjuang Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan, biarlah Tuhan boleh hampiri mereka. Tuhan boleh mendengar doa mereka, sehingga mereka boleh Tuhan temani dalam sakitnya ya Bapa. Mereka boleh berharap pada Tuhan saja, pada keluarga Tuhan yang boleh mendukung mereka Tuhan, walaupun mereka mungkin tidak dalam bisa berdekat-dekatan Tuhan. Biarlah dorongan, motivasi dari pihak keluarga Tuhan itu boleh mendapatkan hal yang baik Tuhan bagi para pasien. Mereka boleh mendapatkan semangat Tuhan bahwa masih ada keluarga-keluarga mereka yang boleh menanti mereka. Ada keluarga-keluarga mereka yang boleh mendoakan akan kesembuhan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga medis yang menjadi garda terdepan Tuhan untuk boleh merawat para pasien ini ya Bapa. Berikan kepada mereka Tuhan segenap kekuatan, kesehatan ya Bapa, agar mereka Tuhan boleh Tuhan pakai untuk merawat para pasien ini ya Bapa. Sungguh tugas yang sangat berat Tuhan. Merupakan panggilan bagi mereka Tuhan untuk boleh bersama-sama merawat para pasien ini. Biarlah Tuhan boleh hadir dalam kehidupan mereka, memberikan kekuatan dari Tuhan, sehingga mereka boleh dengan segala jerih payahnya, mereka boleh bekerja untuk para pasien ini. Berkati mereka ya Tuhan. Untuk umat-Mu Tuhan di GKI Sumbawa II ini Tuhan, kami boleh berdoa Tuhan untuk saudara seiman kami Tuhan, Ibu Erlina Purba dan Ibu Rismawati Setanggang. Dalam kelemahan tubuhnya Tuhan, biarlah mereka boleh bersabar dalam sakit penyakitnya. Dalam sakit penyakitnya mereka boleh melihat bahwa hingga pada saat ini tangan Tuhan masih boleh menyertai mereka. Tuhan boleh hadir dalam kehidupan mereka. Mereka boleh terus berpengharapan dalam Tuhan, sehingga boleh melihat Tuhan bahwa hingga pada saat ini kasih setia Tuhan boleh hadir di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, Dengarkanlah doa kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. kami juga hendak berdoa ya Tuhan untuk kehidupan perekonomian kami Tuhan, baik secara bangsa maupun keluarga kami Tuhan setelah dampak COVID ini boleh kami rasakan Tuhan. Mungkin bagi sebagian besar Tuhan, ini merupakan kondisi yang di luar dugaan kami ya Bapa. Begitu banyak Tuhan dampak yang boleh kami rasakan Tuhan dalam kehidupan perekonomian kami ya Bapa. Mungkin banyak juga Tuhan orang-orang yang boleh kehilangan pendapatan mereka. Mereka tidak dapat lagi bekerja atau mencari kehidupan mereka secara sehari-hari Tuhan seperti sedia kalanya. Merasakan kesulitan Tuhan dalam perekonomian ya Bapa.
Mungkin ada juga Tuhan sebagian dari keluarga kami atau saudara seiman kami Tuhan yang kehilangan pekerjaan ya Bapa. Ya Tuhan, biarlah Tuhan di tengah kondisi ini Tuhan, mereka boleh terus berpengharapan kepada Tuhan saja. Mereka boleh Tuhan pelihara boleh mencukupi kehidupan sehari-hari mereka ya Bapa. Merupakan panggilan juga Tuhan pada kami Tuhan, mungkin dalam kondisi yang lebih baik dalam secara perekonomian Tuhan. Inilah waktunya Tuhan bagi kami juga Tuhan untuk boleh terpanggil Tuhan, untuk boleh hidup berbagi, untuk menyatakan kasih kami Tuhan kepada saudara-saudara kami yang terkena dampak perekonomian ini ya Bapa. Biarlah hidup kami boleh menopang, hidup kami boleh saling membantu, mengasihi mereka ya Bapa. Yang menjadi tugas dan panggilan kami Tuhan sebagai saudara-saudara seiman kami ya Bapa. Biarlah Tuhan boleh pelihara hidup kami, boleh melewati masa-masa krisis ini, sehingga kami terus boleh Tuhan kuatkan, hingga pada waktunya Tuhan kami boleh melaluinya bersama Tuhan. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, rangkaian doa pagi kita pada pagi hari ini akan segera berakhir. Sebelumnya kita akan angkat pujian dari PKJ 239, Perubahan Besar.